Kembali kami berpetualang di malam hari, menyusuri kolam liar di tepi perkampungan, menjelajahi setiap sudut yang kami temui, dari menelusuri selokan sempit yang gelap hingga menangkap ikan dengan tangan kosong, berburu ikan dengan menggunakan tombak buatan kami sendiri. Satu persatu, ikan-ikan itu kami tangkap dan diseret ke daratan. Dengan penuh kesabaran, kami membersihkannya secara hati-hati, mengupas sisi, membuang isi perut, menyiapkannya untuk menjadi santapan malam yang layak. Dan inilah rekaman lengkap petualangan kami. Selamat menyaksikan. Henteu keur kieuna hungkul, kayak pareman deui kurang oge biasa. Suara jangkrik mulai mengisi keheningan malam. Kami memulai perburuan dengan langkah menelusuri kolam demi kolam dengan suara perlahan yang hanya diketahui oleh segelintir anak kampung. Malam ini, bulan sabit menggantung rendah, memberi cukup cahaya untuk melihat bayangan air yang tenang. Hingga kami menemukan ikan buruan pertama kami sedang bersembunyi di tepian kolam yang sedikit dangkal. Dan boom, tombak di tangan kami ditancapkan. Suara tembakan pertama kami cukup terdengar keras menemani malam yang sunyi. Sesaat ikan berontak dan berhasil melepaskan. Namun, kami berhasil kembali menangkapnya lagi dengan tangan kosong. Karena ikan itu masih tidak tahu arah kabur akibat tusukan pertama yang mengenainya. Dan ikan pun Wow, kami amankan ke dalam kantong yang berwarna sudah hitam penuh terlepas dengan aroma konspirasi dapat tingkat tinggi. kembali ditangkap dengan tangan kosong. Uh, Kembali kami melanjutkan lagi petualangan. Langkah kaki telanjang kami melewati bunga-bunga berwarna ungu dan kuning yang cantik tumbuh di tepian kolam. Harumnya samar, tapi menenangkan. Seolah alam ikut merestui perburuan malam ini. Kami melewati sebuah kolam tua yang di atasnya berdiri rumah panggung. Dindingnya retak, atapnya sudah mulai lapuk, tapi masih kokoh menahan waktu. Di bawahnya udara tenang seperti cermin hitam, memantulkan cahaya terang senter kami. Tak lama kemudian, sampailah kami di kolam luas, berumput tebal di sekelilinginya, dan airnya agak keruh, tempat favorit ikan gabus bersembunyi. Kami berhenti, napas pun ditahan, hanya suara jangkrik dan desau daun yang mengisi kenyamanan. Kami melihat ada gerakan di permukaan air. Tanpa kata, aku mengangkat tombak. Dan boom, tombak meluncur cepat, lurus, namun pasti. Suaranya menghantam malam, seperti dentuman kecil di antara rumput-rumput hijau. Air memercik tinggi, sedang di bawah air, ikan berontak hebat mencoba melepaskan diri. Tapi ujung tombak telah menancap tepat di balik insangnya. Malam masih panjang, tapi satu kemenangan sudah kami genggam. Dan di balik bayangan kolam itu, mungkin masih ada wow. satu dua ekor lagi yang sedang menunggu. Wow, masuk. Tembakan yang sangat sempurna. Cukup akurasi dan terarah. Rumput hijau yang menutupi area tepi kolam merupakan tempat favorit ikan gabus untuk bersembunyi. Dengan mata yang tajam dan tombak yang siap ditancapkan, perlahan kami melangkah. Benar saja, tak butuh waktu lama, kami pun menemukan seekor ikan gabus bersembunyi di antara rimbunnya rerumputan. Dan boom, tombak pun kembali kami tancapkan. Air kolam beriak liar, memercikan butiran bening ke udara. Ikan gabus itu seketika menggeliat, penuh insting untuk bertahan hidup. Sok, guys. Uish. Nah, wih. Tembakan yang sangat akurat berpresisi tinggi. Oh, setara dengan rudal balistik. Agresif. Selain kolam, kami pun menelusuri sungai yang mengalir tenang di antara pinggiran kampung. Nah, ini dia sungainya.
mual air. Suara airnya gemericik lembut, seperti bisikan alam yang mengajak kami masuk lebih dalam. Kami berjalan melintasi tepiannya, di mana pohon-pohon pisang tumbuh subur, daunnya yang lebar, buahnya menggantung berat, seolah-olah ikut mengawasi langkah kami yang penuh dengan kewaspadaan. Mata kami menyapu setiap riak, setiap gerakan bayangan di balik akar yang menjuntai, mencari kilatan tubuh ikan gabus yang mungkin sedang mengintai. Namun, meski kami sabar dan telaten, sungai itu seolah-olah menyimpan rahasia yang sangat rapat. Tak satupun ikan target tanpa hari ini. Kami tidak menyerah begitu saja. Dengan langkah mantap, kami beralih ke kolam lama, yang mana tiap sudut kolam tersebut dikelilingi tembok batu yang sudah berlumur. Saksi bisu dari puluhan musim berburu. Di sanalah, di balik bayangan tembok yang redup, kembali seekor gabus terlihat diam tenang, penuh percaya diri, dan bung, lemak melesat cepat, lurus, dan akurat. Baiklah. Dia lah. Itu sejauh mana? Kapan ayu mah nanya. Jadi ngebahas kalau air baju ada deh. Mantap tepi mana teh? Siap ya. Hah? Pasti. Gimana ya mana? Juga itu pada juga jarum tambah. Oh, wush, anjing, malah son.